Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kembali kami menjawab pertanyaan subscriber perihal pengurusan administrasi kendaraan. Mending urus sendiri perpanjangan, mutasi ataupun balik nama kendaraan kita, atau lewat calo atau biro jasa saja guys. Banyak pertimbangan di antara keduanya dan banyak plus minus antara keduanya. Tapi sebelumnya silahkan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Banyak sekali permasalahan administrasi yang harus kita urus setiap tahun dan setiap 5 tahunan dari kendaraan bermotor kita guys. Mulai dari pajak tahunan hingga mutasi antar provinsi. Mungkin secara ekonomis banyak yang memilih mengurus sendiri proses administrasi di Samsat. Namun banyak juga yang dengan pertimbangan waktu kerja lebih memilih menyerahkan masalah administrasi pajak kendaraan tersebut ke biro jasa atau calo. Meskipun kedua jalur tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Nah, langsung kita mulai saja guys. Yang pertama adalah ngurus sendiri. Kelebihan dari ngurus sendiri administrasi ke Samsat ini utamanya adalah biayanya akan lebih ekonomis atau lebih ringan daripada kita ngurus lewat jasa calo guys. Semisal kita akan balik nama kendaraan masih dalam satu Samsat, atau jika akan mutasi kendaraan antar kota yang lokasinya masih terjangkau, sangat disarankan untuk mengurus sendiri karena biayanya yang terjangkau dan prosesnya sebenarnya sangat mudah guys. Hanya butuh 1 hari saja untuk saat ini. Seperti halnya jika STNK BPKB motor kalian sudah atas nama kalian sendiri atau milik orang lain namun bisa kalian pinjam, ya usahakan berangkat sendiri saja guys, karena akan terhindar dari biaya siluman akibat timbulnya biaya yang terlihat jika kita titipkan pada jasa calo. Namun mungkin akan sedikit berbeda kasusnya jika motor yang kalian miliki tersebut tidak kalian niati untuk dipakai jangka panjang, atau misalnya cuma motor untuk jual beli dan saat dipegang kalian motor tersebut kebetulan pas habis pajaknya guys. Nah, di saat Samsat saat ini kita urus sendiri banyak yang mewajibkan KTP asli dan balik nama. Jika tidak pakai KTP asli, maka langkah gerilya lewat jasa calo atau biro jasa mungkin adalah langkah paling masuk akal guys. Karena mungkin biaya tambah 50 sampai dengan 100 ribu buat nembak terasa lebih ringan daripada balik nama yang ada di kisaran 700 ribuan guys. Tapi ya jika di wilayah kalian masih bisa nembak loh guys, karena kebetulan di Kabupaten Magelang nembak saat ini sudah susah guys. Namun seperti yang kita ketahui, jika mengurus sendiri administrasi pajak tahunan ataupun 5 tahunan ini kadang-kadang menuntut uji kesabaran kita. Utamanya adalah menunggu proses dan waktu pembayaran pajak yang pastinya di hari kerja. Meskipun saat ini juga sebenarnya sudah ada Samsat keliling di waktu hari dan jam kerja. Tapi mungkin bagi warga-warga di kota besar macam Jakarta yang kerjanya shift-shiftan dan jalan yang padat akan membutuhkan usaha yang lebih dari pemilik kendaraan di kota kecil macam kota Magelang yang pembayarannya jarang ada antrean. Dan kalau memang urusan waktu kerja yang tidak bisa ketemu dengan waktu proses Samsat, lewat biro jasa mungkin jadi pilihan paling realistis selanjutnya guys. Nah, sudah menjadi rahasia umum jika urus sendiri STNK, BPKB ataupun administrasi kelengkapan di Samsat, entah itu perpanjangan tahunan, 5 tahunan, mutasi atau balik nama, kita pasti dituntut untuk lengkap data administrasi. Nah, sebaiknya siapkan berkas-berkas berikut jika kalian datang ke Samsat untuk mengurus sendiri daripada nanti kesulitan atau kalian merasa dipersulit guys. Yang pertama, pastikan siapkan KTP asli. Kemudian yang kedua, siapkan BPKB asli atau surat keterangan bahwa BPKB ada pada pihak leasing atau bank akibat masih dalam masa pinjaman guys. Yang ketiga, STNK asli atau surat keterangan kehilangan jika STNK kalian hilang guys. Kemudian yang keempat, siapkan kwitansi kosong atau materai. Yang kelima, fotokopi data-data asli tersebut 2 atau 3 kali rangkapnya masing-masing guys. Yang keenam, tentu saja uang guys. Jangan sampai di depan loket pembayaran uang kalian kurang atau nanti akan kerja 2 kali kalian guys. Nah, untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan, sekarang di tiap provinsi itu sudah ada aplikasi Samsat online yang bisa dipakai buat ngecek biaya pajak kendaraan. Nah, kalau di Jateng namanya New Sapoli guys. Kalau di wilayah lain namanya beda-beda guys. Tinggal kalian browsing di Google aja pasti ketemu guys. Oke, sekarang kita lanjut ke pengurusan STNK BPKB lewat jalur jasa biru STNK atau calo guys. Sudah pasti
Jika kita mengurusnya lewat calo, kelebihannya pasti akan lebih simpel dalam hal waktu dan kita tidak capek dalam mengurus sendiri ke sana ke sini, guys. Dan kekurangannya tentu saja dari biaya yang kadang jadi siluman, guys. Jadi begini, guys. Kami pernah satu kasus membeli mobil bekas lelangan itu seharga 25 juta. Mobil itu tidak ada STNK dan cuma ada BPKB-nya, dan posisi mobil itu plat B Jakarta atas nama PT, guys. Itu di tahun 2015, guys. Nah, pajak mobil itu sendiri per tahunnya kisaran 800 ribuan, guys. Dan jika lo telat lebih dari 5 tahun itu sebenarnya kita cuma perlu bayar 5 tahun dan bulan berjalan. Taruhlah bayar 6 kali dari seharusnya, guys. Yaitu cuma 800 ribu kali 6, yaitu 4.800.000. Dan biaya mutasi 600 ribu, lain-lain di Polda taruhlah 400, jadi 5.800.000. Taruhlah kita bulatkan jadi 6 juta, itu seharusnya keluarnya sekitar segitu, guys. Dan biaya cabut berkas taruhlah 1 juta jadi 7 juta. Jadi totalnya itu seharusnya ya antara 7 jutaan itu, guys, udah maksimal, guys. Tapi saat itu kami kena 9 juta, guys. Dan selisih 2 juta ini yang kadang-kadang menjadi biaya siluman yang bisa saja terjadi jika kalian tidak menanyakan biaya pastinya pada pihak biro jasa ataupun calo pada awal-awal transaksi, guys. Dan meskipun sudah menanyakan, biasanya pihak biro jasa juga biasanya jarang ada yang bersedia memastikan total biaya ke depan, guys. Mereka biasanya hanya akan memberikan biaya kira-kira dan bisa berubah naik turunnya. Nah, inilah yang sering jadi pembengkakan biaya jika kita lewat biro jasa yang tidak amanah, guys. Meskipun demikian, proses lewat biro jasa juga tidak bisa disebut negatif, guys. Misal, posisi mengurus administrasi kendaraan kita terlalu jauh. Misalkan kalian di Jakarta dan mau urus mutasi di Makassar misalnya, maka proses lewat biro jasa akan jadi solusi paling bijaksana dibanding datang sendiri ke Makassar, guys. Tapi saran kami yang pertama, pastikan biaya sebisa mungkin ditentukan di awal transaksi dan kepastian biayanya. Jangan sampai di belakang ada rame-rame markup biaya siluman aja pokoknya, guys. Pastikan tanyakan biayanya di awal dan jangan sampai timbul masalah setelahnya, guys. Yang kedua, masih banyak biro jasa yang baik dan amanah. Maka dari itu pilihlah biro jasa yang amanah dan terpercaya agar proses administrasi samsat bisa lancar, tepat waktu, dan tidak timbul biaya siluman lagi, guys. Oke, itu tadi pembahasan tentang pengurusan pajak administrasi pajak STNK BPKB. Semoga membantu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.